Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin melanjutkan kenaikannya dan sekarang telah berhasil untuk breakout di atas angka 101.000 dolar. Dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi. Kemudian apakah ini berarti koreksi yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir telah usai dan kita bersiap untuk ke all time high yang baru. Kita bakalan coba untuk membahas itu di video hari ini. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini kita melihat global crypto market cap kembali ke angka 3,49 triliun dolar atau naik sekitar 3,41%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau ya. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan lagi-lagi yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 8,78% ke 3,32 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, setelah kita berhasil untuk kemarin breakout di atas angka 100.000 dolar, sebenarnya telah terdapat banyak sekali angka likuidasi yang telah berhasil kita jemput. Dan per hari ini kita sudah breakout di atas angka 101.000 dolar. Dan memang kalau misalnya kita zoom out ke 3 bulanan atau ke 1 bulanan, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang terdapat tumpukan likuidasi yang lebih besar sekarang itu lebih dekat di arah atas daripada di bawah ya. Karena untuk bisa meliquid angka yang cukup besar, kita sepertinya hanya perlu mendorong ke angka 102.000 sampai 103.000 lagi untuk bisa mendapatkan angka likuidasi yang lumayan banget. Sedangkan untuk area likuidasi yang berada di bawah harga kita sekarang, tumpukan yang lumayan banyak itu juga ada sebenarnya, tapi itu sudah berada di bawah angka 96.500. Artinya kalau kita lihat dari segi jaraknya ya, sekarang kan harga Bitcoin 101.000. Untuk meliquid orang-orang yang berada di atas 102.000 sampai 103.000, tentunya akan jauh lebih gampang ya, daripada kalau kita mencoba untuk meliquid orang yang berada di bawah 96.500. Tapi kan itu logika sederhananya seperti itu. Tapi pasti apakah akan terjadi seperti itu? Ya kita mungkin bakalan buktikan nanti dari segi price action. Kita bakalan coba jawab kira-kira apa clue yang bisa kita mungkin himpun, yang bisa kita kumpulkan untuk mengetahui probabilitasnya kira-kira lebih tinggi mana. Bahwa kita akan terlebih dahulu break di atas 102.000 atau mungkin kita bakalan jebol di bawah 96.000. Jadi itu yang pertama teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwa untuk sekarang angka likuidasi yang cukup besar itu ada di atas di sekitaran 102 sampai 103, sedangkan yang di bawah itu di sekitaran angka 96.400 sampai ke kurang lebih 94.800. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita terus-menerus melihat bahwa jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus berkurang, teman-teman. Dan untuk pertama kalinya di sebuah cycle, kita melihat ketika Bitcoin breakout ke all-time high yang baru, Bitcoin Exchange Reserve itu justru mengalami penurunan. Dan jumlah Bitcoin yang berada di exchange sekarang itu berada di angka yang paling rendah dalam 7 tahun terakhir. Apa yang bisa ditunjukkan di sini? Beberapa hal. Yang pertama tentunya, demand akan Bitcoin sudah sangat tinggi untuk sekarang. Dan selain daripada demand yang tinggi, hal yang kedua yang sedang terjadi adalah sudah mulai banyak orang yang membeli Bitcoin itu bukan atas dasar untuk spekulasi dan hanya menjual ketika harganya baru naik mungkin 200-300%, mereka sudah merasa, oke, ini udah saatnya jualan, nanti tunggu lagi turun, baru saya beli lagi. Ya kan? Yaitu untuk spekulasi, untuk trade gitu. Nah, tapi sekarang, mulai banyak orang yang membeli Bitcoin itu dengan tujuan untuk dijadikan sebagai sebuah aset yang dia pegang jangka panjang. Atau kalau bahasa simpelnya mungkin dijadikan sebagai semacam tabungan.
Nah, kalau misalnya sudah dijadikan sebagai tabungan, otomatis dia tidak lagi akan menjual, oke, ketika harganya mengalami kenaikan. Yang ada itu mereka akan terus nge-hold, teman-teman. Nah, itulah yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir, terutama dari tahun 2023 sampai 2025 inilah. Kita melihat tidak ada sama sekali perubahan tren dari Bitcoin Exchange Reserve. Kita terus-menerus melihat penurunan terjadi. Menunjukkan bahwa orang membeli Bitcoin kemudian dikeluarkan dari exchange dan tidak lagi pernah dibalikkan ke dalam exchange. Artinya mereka terus hold. Nah, apakah ini sewaktu-waktu akan berubah? Ya bisa jadi gitu ya. Bisa aja ketika mungkin kita sudah hit angka tertentu, kita akan melihat ada sedikit peningkatan dari Bitcoin Exchange Reserve, yaitu harusnya akan sangat wajar untuk terjadi. Ya karena pasti akan ada lah gitu ya yang merasa oke, harga Bitcoin sudah mungkin cenderung tinggi banget. Kalaupun saya mau jadikan sebagai tabungan misalnya, ya bolehlah saya mungkin melakukan taking profit sedikit untuk dijadikan sebagai cadangan cash misalnya. Sewaktu-waktu jika misalnya Bitcoin mengalami penurunan yang lumayan, saya bisa jadikan cadangan cash itu sebagai semacam alat untuk menyerap di harga yang lebih murah. Tapi intinya untuk sekarang, teman-teman, yang kita lihat terjadi adalah jauh lebih banyak long-term holder daripada short-term holder di Bitcoin. Nah, itu adalah sebuah hal yang tentunya sangat baik untuk kita lihat terjadi di sebuah aset. Ya, sama dengan misalnya kita lihat gold gitu ya. Orang-orang kalau beli emas, biasanya tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Atau kalau biasanya emak-emak ya katakan itu sebagai tabungan lah gitu ya. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kalau misalnya diperlukan, emasnya bisa dijual. Karena emas ya cenderung dari waktu ke waktu harganya terus mengalami peningkatan. Ya itu bisa dikatakan sebagai salah satu juga aset yang cukup baik untuk dibeli. Gitu ya. Nah sekarang sudah ada versi digitalnya, namanya adalah Bitcoin. Dan yang terakhir, apa yang kita lihat terjadi selama 24 jam terakhir, kenaikannya tentunya juga tidak terlepas dari peran spot Bitcoin ETF. Data terbaru menunjukkan bahwa terjadi pembelian yang cukup masif, teman-teman. ARK Invest itu membeli sebesar 1.550 Bitcoin. Sedangkan BlackRock itu membeli sebesar 5.250 Bitcoin. Nah, kalau kita gabungkan data terakhir ini dengan data kemarin, yang sebenarnya juga tidak kalah besar ya, terutama di tanggal 16 Januari kemarin. ARK Invest beli 1.380, Fidelity beli 4.660, kemudian BlackRock membeli 318 Bitcoin. Maka kalau kita totalkan, di sini kan berarti sudah kurang lebih anggap ya 6.000 Bitcoin lah gitu ya, ditambahkan dengan inflow hari ini, itu berarti lebih dari kurang lebih 12.000 Bitcoin. Telah berhasil diakumulasi dalam kurun waktu beberapa hari saja. 12.000 Bitcoin, teman-teman. Ingat, sampai kapanpun, Bitcoin itu stoknya atau supply-nya nggak akan bisa bertambah. Sudah dipatok di angka 21 juta. Nah, ketika demand yang sebesar itu masuk ke Bitcoin, sedangkan supply-nya tidak akan bisa ditambah, apa yang terjadi? Ya, harganya yang harus naik. Gitu kan? Nah, itulah yang kita lihat terjadi selama beberapa hari terakhir. Lalu pertanyaan besarnya sekarang, apakah kita memang telah menyelesaikan koreksi dari pertengahan bulan Desember kemarin sampai dengan sekarang dan memang bersiap untuk breakout ke all time high yang baru, ataukah kita masih akan meneruskan konsolidasi di sini? Nah, untuk sementara teman-teman, jawabannya adalah, menurut saya, persentasenya lebih besar. Kita telah menyelesaikan koreksinya. Ini kalau kita mengeluarkan yang namanya asumsi ya. Kita cuma lihat faktanya. Faktanya, teman-teman, yang terjadi per hari ini adalah kita berhasil untuk yang pertama. Ini belum terjadi sih, tapi mudah-mudahan kita bisa close daily candle di atas area yang saya highlight di sini. Oke. Yang kedua, sepertinya kita memang telah berhasil untuk breakout dari major trend line-nya. Jadi sudah ada dua indikasi sekaligus yang menunjukkan atau memberikan clue lah bahwa kita telah menyelesaikan koreksi kali ini. Nah, kenapa tadi saya sisipkan kalimat kalau kita mengeluarkan asumsi gitu ya?
Karena kalau kita mau berasumsi, maka tentunya masih ada potensi bahwa ini bisa aja merupakan fake out. Oke? Itu yang menjadi risk atau resiko untuk sekarang. Bahwa ini hanya sekedar fake out, hanya sekedar pancingan untuk membuat para traders kembali berbondong-bondong membeli, dan ujung-ujungnya kita kembali dibanting. Nah, ini adalah resikonya untuk sekarang. Nah, kalau sampai kita melihat hal tersebut terjadi, maka ini bisa menjadi lagi penundaan bagi Bitcoin untuk breakout ke all-time high yang baru, dan kita bisa aja mendapatkan koreksi yang cukup dalam, bahkan mungkin bisa sampai ke pertengahan area 90-an ribu, 95, 94, atau bahkan worst case scenario bisa aja sampai breakdown di lower low yang baru. Tapi itu semua akan diawali oleh sebuah fake out di sini. Nah, tapi itu kan asumsi. Asumsi kalau ini hanya sekedar fake out. Nah, tapi faktanya untuk sekarang, kita telah berhasil untuk breakout. Jadi, ya tentunya dari segi possibility, dari segi probabilitas, untuk sekarang lebih tinggi adalah kita telah menyelesaikan koreksi daripada melanjutkan konsolidasi. Nah, apakah probabilitas ini akan bisa berubah seiring berjalan dengan waktu? Bisa, teman-teman, karena market itu dinamis, perlu kalian tahu gitu ya. Setiap saat market itu bisa mengubah gitu ya, apa yang dia pengen kasih tahu ke kita. Nah, kalau misalnya sekali lagi kita melihat Bitcoin berhasil kembali menjebol di bawah angka 100.000, terlebih lagi reclaim mungkin di bawah area 99.000, maka itu sebuah pertanda yang cukup besar bahwa ini kemungkinan besar hanya sebuah fake out. Dan kita harus mewaspadai resiko bahwa kita akan mendapatkan pullback yang cukup dalam dari sana. Nah, sebenarnya di video kemarin, teman-teman, saya sampaikan bahwa saya secara pribadi lebih condong ke arah short term bearish dan merasa bahwa kita kemungkinan akan menghadapi semacam pullback terlebih dahulu. Sebelum kalau misalnya kita mau melanjutkan rally dan breakout-nya mungkin akan terjadi setelahnya. Dan saya sampaikan itu pada saat Bitcoin berada di kurang lebih area ini. Saya sampaikan minimum gitu ya, kita bakalan jebol di bawah 98.600 dan target pertama kemungkinan adalah di sekitaran 97.500-an. Dan kita telah berhasil persis hit ke area tersebut sebelum pada akhirnya kita kembali rally, teman-teman. So, yang kita mau lihat sekarang adalah, saya ini dulu, awali dengan senario yang paling ideal dulu dan paling saya harapkan. Adalah kita bisa untuk breakout di atas angka 102,7 di sini, untuk breakout dari area lower high terakhir, and then kita start untuk mendapatkan konsolidasi selama mungkin 1 mingguan, dan barulah setelahnya kita akan start untuk kembali merangkak naik dan mendekati area all time high terakhir. Ini adalah senario paling ideal menurut saya untuk terjadi sekarang. Senario yang oke, tapi nggak ideal-ideal banget adalah kita sekarang mendapatkan konsolidasi di sini. Dan ini juga menurut saya positif, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa market sepertinya memang mampu menerima Bitcoin yang telah berhasil untuk breakout dari trendline dan bersiap untuk kembali push ke atas. Nah, kenapa saya jadikan ini sebagai senario kedua yang tidak seideal senario pertama? Karena kalau senario yang kedua ini, resiko akan kita membentuk fake out di sini itu masih ada gitu ya. Karena kan kita masih belum breakout di atas area lower high terakhir. Yang otomatis setinggi apapun kita naik selama area ini belum kejemput, ya berarti ini masih aja bisa menjadi potensi sebagai area lower high baru. Kan itu teorinya gitu kan. Jadi akan lebih ideal kalau kita breakout dulu di atas area lower high terakhir dan kemudian konsolidasi. Karena menurut saya, kalau ini yang terjadi, chance-nya bahwa kita telah menyelesaikan koreksi selama berminggu-minggu ini, itu akan jauh lebih besar lagi. Daripada kalau cuman sekarang kita breakout di atas trendline ini. Oke? Di sisi yang lain, kalau misalnya kita lihat crypto total market cap chart-nya, itu juga sekarang telah berhasil untuk breakout dari trendline-nya. Nah, yang perlu kita lihat sekarang terjadi adalah market mampu maintain di harga sekitaran 100 sampai 102.000 di sini. Itu bisa terjadi mungkin dalam 1-2 hari ke depan. Kita mau at least melihat Bitcoin bisa bertahan di atas area ini, atau baiknya lagi kita jebol dulu di atas 102.700 dan kemudian start untuk mendapatkan pullback.
So, untuk sementara waktu, teman-teman, saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Pergerakan besar Bitcoin-nya akan bergantung kepada apa yang kita lihat selama beberapa hari ke depan. Oke? Untuk sementara, semuanya masih sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan selama beberapa hari terakhir. Kalau teman-teman masih ingat, ketika Bitcoin berada di kurang lebih area ini, saya sampaikan, kita kemungkinan akan hit sampai ke area 99 atau 100 ribu dolar sebelum pada akhirnya mendapatkan pullback. Oke? Kita benar-benar hit ke area tersebut. Video kemarin saya sampaikan saya lebih prefer dan juga lebih condong ke arah short term bearish karena saya expect akan ada pullback yang terjadi dan itu juga sudah terjadi, ya kan? Dan kali ini kita kembali ke gray area. Artinya, area di mana kita harus wait and see terlebih dahulu. Biarkan market dulu kembali berikan clue ke kita yang lebih lanjut tentang apa yang kira-kira dia pengen lakukan. Dan barulah pada saat itu kita coba untuk memberikan semacam analisa. Kira-kira probabilitasnya akan lebih tinggi ke arah mana. Oke, jadi ini yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak perlu setiap saat itu kita mengenali dan mengetahui arah market kemana. Untuk kita bisa profitable, terutama ini untuk traders gitu ya. Karena memang tidak ada kewajiban bagi kita untuk setiap hari berada di market. Kalau kita masih berada di gray area, biarkan saja dulu market untuk bergerak sesuai dengan kemauannya. Kasih kita clue lebih lanjut, dan baru kita nanti manfaatkan lagi. Nah, kalau misalnya ternyata kita bisa mendapatkan konsolidasi selama beberapa hari di sekitaran area ini, maka itu berarti clue bahwa probabilitasnya cukup besar kita akan melanjutkan kenaikan dari sini, dan next target adalah beberapa area yang mungkin menjadi resistance. Pertama di 103,8, yang terakhir tentunya adalah di area all time high terakhir di 108.000. Tapi kalau yang kita lihat selama beberapa hari ke depan adalah sell off diikuti konsolidasi, ini justru adalah pertanda bahwa kita memang sepertinya belum siap untuk breakout ke all time high yang baru, dan ini bisa menjadi justru peluang untuk mendapatkan setup short. Jadi sebelum kedua hal ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Kita harus wait and see terlebih dahulu. Oke? Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.